Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita ada di bab 7 yaitu Access Control List. Nah, jadi ACL ini teman-teman artinya kita akan belajar memblokir atau mengizinkan paket. Jadi memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Nah, teman-teman langsung aja kita ke pembahasannya ya. Teman-teman di sini bisa dilihat kalau saya sudah membuat topologinya. Teman-teman bisa dibuat juga. Di sini saya menggunakan dua router versi 2811, lalu dua switch yang 2960 dan ada 6 PC dan juga 3 server nih, teman-teman. Di sini saya juga sudah menuliskan jalur atau IP apa saja yang akan digunakan. Nah, di sini juga nanti akan menggunakan VLAN ya, teman-teman. Kalau teman-teman udah buat topologinya, kita bisa mulai untuk konfigurasinya. Yang pertama, kita bisa membuat VLAN pada switch 1, teman-teman. Nah, di switch 1 ini kita enable lalu config. Teman-teman, di sini kita masuk ke INT FA 0/1. Kemudian kita enter, lalu kita buat perintah switch port mode terang. Kemudian kita buat VLAN 10, VLAN 20, dan terakhir VLAN 30. Nah, teman-teman, setelah membuat VLAN, kita akan masukkan interface-nya nih. Pertama kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk ke INT range FA 0/2-3. Kita enter, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit kita masuk lagi ke INT range FA 4-5. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Kita enter, kemudian kita exit kita masukkan perintah lagi INT range FA 0/6-7. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30. Kemudian kita enter, kemudian kita cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat kalau sudah ada interface dan VLAN yang tadi sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita bisa ke router 1 nih, teman-teman. Router 1. Di router 1 kita bisa ke physical. Klik yang NM1FETX. Kita bisa zoom. Kemudian di sini kita akan off-kan terlebih dahulu. Dan kita akan tambahkan port di paling awal. Kemudian kita on. Nah, kalau udah kita bisa ke CLI-nya, teman-teman. Kemudian kita ini no saja, lalu kita enable, kemudian config. Nah, di sini kita akan masuk ke INT FA 0/1. Kemudian kita masukkan IP DD 20.20.20.1, kemudian subnet mask 255.255.0, dan kita enter, kemudian no shutdown. Kemudian kita exit, kita masuk lagi ke INT FA 0/0. Kemudian IP address 10.10.10.1, kemudian subnet masknya 255.0, kemudian no shutdown. Exit, kemudian INT FA 0/1.10, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita masukkan perintah
encapsulation.1Q 10. Kemudian IP address 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter, kemudian kita exit. Kita masuk ke int fa 0/1.20, kemudian encapsulation.1Q20, kemudian IP address 192.168.255.255.0. Kita enter. Nah, kemudian kita exit. Yang terakhir kita masuk int fa 0/1/1.30, kemudian kita enter, kemudian encapsulation.1Q 30, kemudian kita enter IP address 192.168.30.1, kemudian 255.255.255.0, kita enter. Kalau udah, teman-teman, kita bisa isi IP di PC-nya. Pertama, kita ke PC 1 terlebih dahulu. Desktop IP configuration, kemudian IP-nya 192.168.10.2, subnet masknya, kemudian default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, kemudian di PC 2 juga 192.168.10.3, subnet masknya, kemudian default gateway 192.168.10.1. Kemudian di PC 3 IP configuration, terus IP-nya di sini 192.168.20.2, mohon maaf, 192.168.20.2, kemudian subnet masknya 255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.20.1. Oke, kemudian di PC 4 itu 192.168.20.3, kemudian subnet mask dan default gateway-nya 192.168.20.1. Nah, kemudian di VLAN 5 kemudian di PC 5 VLAN 30, mohon maaf teman-teman, ini IP-nya 192.168.30.2, terus default gateway-nya 192.168.30.1. Kemudian PC yang terakhir, PC 6, ini IP-nya 192.168.30.3, subnet mask, kemudian default gateway-nya 192.168.30.1. Nah, oke teman-teman, kemudian kita bisa ke router 2. Di router 2 kita ke physical juga. Di sini kita akan tambahkan seperti yang di router 1. Kita klik yang NM1FETX. Nah, kita zoom, kemudian kita off-kan terlebih dahulu. Terus kita tambahkan port. Oke, kalau udah kita nyalakan lagi. Kalau udah kita masuk ke CLI. Nah, di sini no saja. Kemudian enable, lalu config.
lalu kita masuk ke INT FA 0/0, kita enter, kemudian IP address 10.10.10.2, kemudian subnet masknya 255.0, kemudian kita enter, no shutdown. Kemudian kita exit, kita masuk ke INT FA 0/1, kemudian IP address 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.0, kemudian no shutdown. Oke, sudah selesai. Tapi teman-teman, area kiri ini akan kita pakai IP untuk server-servernya, yaitu secara DHCP ya. Jadi kita bisa ke router 2 lagi, kita exit. Nah, di sini kemudian untuk set secara DHCP kita gunakan perintah IP DHCP full server, kemudian network 168.168.0, kemudian subnet masknya 255.255.0, kemudian default router 192.168.1.1, kemudian mohon maaf teman-teman, ini ada perintah yang salah. Kemudian kita akan masukkan perintah untuk DNS servernya teman-teman. Ya mohon maaf teman-teman, ini kurang strict. Oke, kemudian kalau sudah, kita akan ke switch 2 ke CLI, kemudian kita enable config. Di sini kita akan masuk INT FA 0/1, kemudian switch port mode terang. Nah, oke. Kemudian kita akan ke server 1, desktop IP configuration, kemudian kita akan klik yang DHCP. Teman, ini sudah berhasil untuk request DHCP-nya. Kemudian kita lanjut server 2. Kita desktop IP configuration DHCP. Nah, ini juga sudah berhasil. Lalu yang terakhir server 3 DHCP. Nah, di sini juga sudah successful nih, teman-teman. Oke, semua sudah ada IP-nya, tapi sebelum ke pembahasan awal, kita akan konfigurasi dynamic routing-nya terlebih dahulu, karena semua ini belum bisa ping, teman-teman. Kita konfigurasi dynamic routing-nya yang OSPF. Kita ke router 1. Nah, di sini saya tengahkan terlebih dahulu. Enter, enable, lalu config. Nah, di sini kita masukkan perintah router OSPF 1. Kita enter, kemudian masukkan perintah network 192.168.10.0, kemudian 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita enter, kemudian kita network lagi 192.0.0.0.255 area 0. Enter, kemudian 192.168.0.0.0.0.255 area 0, kemudian network 10.10.10.0.0.0.255 area 0. Kemudian network kali ini 20.20.20.0.0.0.0.255 area 0.
Kemudian kita ke router 2, kita exit, kemudian router OSPF 1, network 10.10.10.0.0.255 area 0. Kemudian network 192.168. Mohon maaf teman-teman, network 192.1.0.0.0.255 area 0. Oke, kemudian kita enter, kemudian kita cek do show IP route. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada. Kemudian kita akan coba ping dari server 1 ke PC 5. Awal-awal pilot kita coba lagi. Nah, ini sudah successful nih teman-teman. Setelah setup untuk kasus dari access control ini, kita akan bahas tentang control list. Jadi ACL itu seperti firewall, jadi dia akan mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Misal PC 4 ingin kirim paket ke server 2, nah terus nantinya itu akan diblokir paketnya, jadi nggak bisa kekirim atau nanti kirim paketnya itu pilot teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar kasus. Kita akan memblokir yang ada di VLAN 30. Kita akan memblokir yang ada di VLAN 30 ke server 2. Nah, perlu diketahui kalau akses control list itu ada dua tipe teman-teman. Yang pertama standar yang akan kita pakai, dan yang kedua extended akan kita bahas. Nah, langsung saja kita praktekkan teman-teman. Kita ke router 2. Kita exit. Teman-teman, kita ketikkan perintah akses list tanda tanya. Mohon maaf teman-teman, akses strip list tanda tanya. Nah, ini akan kita pakai yang standar teman-teman, jadi dari 1 sampai 99. Coba kita akses list 1 kemudian tanda tanya. Nah, di sini itu ada deny, permit, dan remit. Kalau deny itu yang memblokir paket, permit yang mengizinkan paket. Nah, karena kita di server 2-nya, jadi nanti server 2 akan memblokir VLAN 30, jadi kita pakai yang deny teman-teman. Akses list 1 deny, coba tanda tanya. Nah, di sini ada any, host, dan APCD teman-teman. Kalau host ini artinya hanya komputer saja, hanya satu PC. Misal kalau kita ingin memblokir PC 5, nah kita akan tuliskan IP dari PC 5-nya nanti. Tapi kalau any itu untuk siapa saja. Kalau APCD itu hanya networknya, network berapa yang akan diblokir. Nah, karena kita akan memakai VLAN 30 yang akan diblokir, dan di sini kita menggunakan network VLAN 30-nya. Jadi kita akan pakai yang APCD. Akses strip list 1 deny, kemudian 192.168.30.0, kemudian tanda tanya. Nah, di sini kita masih disuruh untuk memasukkan wildcard-nya nih teman-teman. Kita akan masukkan perintah seperti tadi, akses strip list 1 deny 192.168.30.0, kemudian wildcard-nya itu 0.0.0.255, kemudian coba tanda tanya. Nah, di sini kalau sudah CR ini artinya perintahnya sudah selesai, bisa enter. Dan kemudian kita coba to show access strip list. Nah, kemudian di sini sudah ada deny untuk network 30.0 teman-teman. Nah, tapi teman-teman, dari konfigurasi ini itu belum selesai karena si access list ini dia standarnya adalah deny atau memblokir. Ini artinya kalau belum didefinisikan semuanya, itu semuanya akan terblokir walau tadi kita hanya memasukkan network dari VLAN 30, tapi ini semuanya masih tetap akan terblokir. Jadi VLAN 20
dan 10 tetap terblokir karena defaultnya adalah deny, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita perlu menentukan untuk in dan out-nya. Karena itu sekarang kita akan definisikan semua selain dari VLAN 30. Jadi kita akan mengecualikan dari VLAN 30 nih, teman-teman. Di router 2 kita bisa exit, kemudian perintah access strip list 1 tanda tanya. Nah, di sini kan ada deny atau tadi namanya memblokir. Nah, sekarang kita akan mengizinkan nih, teman-teman, akses strip list 1 permit tanda tanya, coba. Nah, di sini ada any. Jadi any itu kan semua host. Kita akan mengizinkan semua host. Kita enter. Nah, jadi tadi kenapa kita memilih tag yang any, yang deny? Jadi kan tadi itu kita mengecualikan dulu untuk yang VLAN 30. Nah, baru sekarang kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan perintah yang tadi. Lalu kita akan coba untuk direction control list-nya, teman-teman. Di router 2, teman-teman, di router 2 ini kan ada FA 0/0 dan 0/2. Nah, direction itu nantinya ada in dan out. Nah, misalkan kalau dari PC 6 ke server 1 itu nanti server 1 akan diblokir. Nah, paketnya itu kan masuk ke server 1 terus ke router 2. Nah, di router 2 ini paketnya akan diblokir di mana FA 0/0 atau FA 0/1. Nah, sekarang kita akan coba blokirnya itu di FA 0/1, teman-teman. Kita masuk ke INT FA 0/1, kemudian IP akses group 1 tanda tanya. Maaf, teman-teman, ini ada kesalahan. IP akses strip group 1 tanda tanya. Nah, di sini ada in dan out. Kalau in berarti paketnya bisa masuk, kalau out berarti paketnya keluar, teman-teman. Jadi karena akan diblokir di sini, jadi kita akan keluar IP akses strip group 1 out, enter. Nah, kita coba kirim paket dari PC VLAN 30 ke server 1. 30 coba PC 5 ke server 1. Nah, di sini akan violet, teman-teman, karena sudah diblokir. Nah, oke, sekarang saya akan lanjut untuk membahas sedikit tentang direction access control list atau yang tadi in dan out. Nah, sebelumnya kita kan menambahkan directionnya itu out di FA 0/1. Jadi diblokirnya di sini. Jadi di sini yang FA 0/0 in, FA 0/1 out. Nah, kali ini kita akan coba untuk directionnya di FA 0/0, teman-teman. Kita masuk ke router 2. Nah, di router 2 ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke INT FA 0/1. Nah, di sini kita berikan perintah no IP access strip group 1 out. Kemudian kita enter. Coba to show access list. Nah, di sini akses listnya masih ada, teman-teman, tapi di akses list ini nggak akan berfungsi kalau kita setting directionnya. Nah, kita coba kirim paket dari misal PC 5 ke server. Maka di sini akan successful atau tidak diblokir. Jadi walaupun si akses listnya ini ada, tapi tidak ada directionnya, itu nggak akan berpengaruh, teman-teman. Selanjutnya kita akan tanamkan lagi directionnya. Kita IP access strip group 1 out. Kita enter. Nah, kita coba kirim paket lagi dari PC 6. Mohon maaf, teman-teman. PC 6 ke server. Nah, di sini maka akan violet karena tadi kita sudah kembali memblokirnya. Tapi teman-teman, di sini kita akan coba untuk kirim paket dari PC 5 ke router itu kan sukses karena diblokirnya yang FA 0/1. Ini masih in, jadi masih sukses. Nah, kali ini kita akan tanam directionnya di FA 0/0.
Ini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita intfa 0/0, kemudian IP access strip group 1 in. Kita enter. Nah, ini artinya kita akan memblokir dari router juga servernya. Jadi nanti yang di VLAN ini nggak akan bisa kirim paket. Kita coba kirim paket dari PC 5. Dari PC 5 ke router 2. Nah, di sini violet, coba dari PC 5 dari PC 5 ke server 3. Tentunya akan violet karena kita menambahkan direction di FA 0/0, teman-teman. Nah, itulah mengapa kita konfigurasinya di router 2. Karena misal di router 1 kita tanamkan akses listnya, misal kita taruh akses listnya itu di FA 0/0, itu artinya kita juga memblokir router 1 dan 2 dan server-servernya. Kita akan coba di router 1, tapi sebelumnya di router 2 kita akan jadikan untuk sebentar teman-teman, router 2, enter. Nah, kita akan coba di router 1, tapi sebelumnya di router 2 kita akan jadikan untuk yang no IP access group 1 in-nya itu ditambahin no. Oke, kemudian kita akan ke router 1, enable, kemudian config, kemudian kita akses strip list 1 permit any to show access strip list. Nah, di sini masih ada yang permit any atau yang diizinkan semua. Nah, kali ini kita akan tanamkan akses listnya yang di FA 0/1, tapi kita akan memblokir yang di VLAN 30. Jadi di VLAN 30 akan bisa ping ke router 1. Kita intfa 0/1.30, kemudian IP access strip group 1 in. Nah, oke, kita sudah konfigurasinya, artinya kita akan memblokir yang ada di VLAN 30 agar bisa ping ke router 1. Nah, kalau di router 1 aja nggak bisa, jadi di router 2 kan si server-servernya juga nggak akan bisa. Makanya itulah kenapa kita konfigurasinya di router 2, agar si VLAN 30 ini atau VLAN-VLAN ini masih bisa terhubung ke router 1-nya, teman-teman. Di sini kita no IP access strip group 1 out. Nah, terakhir kita akan membahas tentang sequence number ACL. Nah, kasus kali ini kita akan coba memblokir PC 2 agar tidak bisa ke server. Nah, tapi kali ini kita akan memblokir PC 2-nya saja, bukan keseluruhan VLAN-nya. Jadi si PC 1 nggak akan ngaruh. Kita router, kita exit. Kemudian di sini kita akses strip list 1 deny tanda tanya. Di sini akan mendeny hostnya saja atau IP-nya saja. Kita ke PC 2, teman-teman, kita cek IP dari PC 2. Oke, PC 2 itu IP-nya 10.3. Kita ke router 1 lagi, akses list. Di sini kita akses strip list 1 deny, kemudian kita masukkan IP dari PC 2-nya 192.168.10.3, kemudian to show access strip list. Nah, di sini sudah ada yang 10 dan 20 ada deny host, dan ini yang PC 2. Coba kirim paket dari PC 2 ke server 1. Nah, ini sudah violet nih, teman-teman, sudah berhasil diblokir.
Nah, teman-teman, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.